Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai pemeriksaan spesifik, yakni pada ekstremitas yakni elbow. Berikut beberapa pemeriksaan spesifik pada elbow. Pemeriksaan yang pertama adalah pasien test. Pasien duduk dengan full ekstensi elbow, ada pronasi lengan bawah, dan mengepalkan tangan lalu ke radial deviasi. Satu tangan berada di epicondylus lateral dan satu tangannya lagi berada di dorsum. Kita arahkan pasien untuk mempertahankan posisi ini dan melakukan dan melawan tahanan. Jika terjadi nyeri pada epicondylus lateral maka dia positif. Tes selanjutnya ada Mills test. Untuk tes ini untuk mengidentifikasi apakah ada damage elbow atau epicondylus lateral pada elbow. Untuk praktiknya, pasien melakukan full ekstensi elbow dan melakukan pronasi lengan bawah dan relax di atas bed atau penyangga lainnya. Selanjutnya, satu tangan berada di epicondylus lateral pasien dan satu tangannya memegang untuk dorsum lengan bawah. Selanjutnya, secara pasif, lengan pasien digerakkan ke arah radial deviasi. Jika terjadi nyeri atau adanya nyeri, maka hal ini mengidentifikasi positif adanya damage elbow. Selanjutnya yaitu Wolfer test yang bertujuan untuk mengidentifikasi epicondylitis medial. Selanjutnya, pasien duduk dengan lengan rileks. Satu tangan berada di epicondylus medial dan satu tangan berada di palmar tangan pasien. Selanjutnya, secara pasif menggerakkan tangan pasien dengan full extensi elbow dan radial deviasi dan dorsofleksi. Jika terjadi nyeri pada epicondylus medial maka terdeteksi positif. Pemeriksaan selanjutnya ada elbow varus stress test. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai integritas ligamen kolateral lateral elbow. Nah, adapun untuk prosedurnya, tangan pasien rileks di samping badan. Selanjutnya, satu tangan diletakkan pada caudal lateral elbow, yakni di bawah dari epicondylus lateral elbow. Lalu tangan satunya diletakkan pada medial proximal elbow, yakni sedikit di atas epicondylus medial elbow. Selanjutnya, pasien secara pasif untuk fleksi sebesar 5 derajat dan full supinasi. Lalu menerapkan varus force dengan mendorong bagian join lateral ke arah medial pada untuk tangan yang berada di epicondylus lateral. Nah, jika terdapat nyeri pada epicondylus bagian lateral, maka bisa dinyatakan bahwa pasien mengalami positif untuk pemeriksaan ini. Pemeriksaan selanjutnya yaitu elbow valgus stress test. Tujuannya untuk menilai integritas kolateral medial elbow. Selanjutnya, pasien duduk dengan lengan rileks, satu tangan di lateral proximal elbow, dan tangan yang lainnya berada di medial caudal elbow. Selanjutnya, secara pasif gerakan lengan pasien ke fleksi 5 derajat supinasi. Kemudian mengaplikasikan valgus force dengan mendorong jenis line elbow ke arah lateral menggunakan sisi medial tangan. Jika terjadi nyeri maka positif. Pemeriksaan selanjutnya ada tinel elbow test. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompresi neuropati nervus ulnaris pada elbow. Nah, untuk prosedurnya, pasien duduk dengan tangan rileks di samping badan. Selanjutnya, praktikkan meletakkan satu tangan untuk menyangga elbow pasien. Nah, selanjutnya secara pasif menggerakkan lengan pasien sedikit ke arah abduksi sehingga kita dapat mempalpasi bagian medial epicondylus elbow, tepatnya itu di cubital tunnel elbow, sebuah celah di bagian posterior epicondylus medial. Selanjutnya, fisioterapi kemudian mengetuk dengan jari untuk beberapa kali pada cubital tunnel proximal elbow tersebut.
Nah, untuk positif test mengatakan ketika terjadinya paresthesia pada area inervasi nervus ulnaris atau terjadi kebas, yakni pada jari kelingking, sebagian jari manis dan bagian medial tangan. Dan selanjutnya yaitu ulnar nerve reflection test. Tujuannya untuk mengidentifikasi kompresi neuropati nervus ulnaris di elbow. Pasien duduk dengan lengan rileks, lalu meletakkan satu tangan untuk menyangga elbow dan tangan satunya di beris pasien. Secara pasif menggerakkan lengan pasien ke arah full flex elbow, lengan bawah supinasi dan beris posisi netral, dan menahan posisi tersebut minimal 1 menit. Positif jika paresthesia atau rasa kebas pada jari kelingking.